إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita serta meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, manusia yang Allah taala keluarkan menjadi makhluk terbaik yang Allah taala keluarkan untuk umat terbaik. Semoga kita semuanya mampu mengemban amanat menjadi umat terbaik yang Allah taala keluarkan di muka bumi ini. Taib ikhwafillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir tadabbur Al-Qur'an melanjutkan masih di dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167, ya, 3 ayat. 165 sampai 167. 3 ayat ini itu menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrik bersama Tuhan-Tuhan mereka. Bagaimana sikap mereka orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kita baca di ayat yang 165, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka itu mencintai Tuhan mereka seperti mereka mencintai Allah. Seperti, ya. Jadi sama. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau yaral ladzina zalamu
id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, ya, seandainya mereka melihat azab itu, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ya, niscaya mereka akan menyesal. Kemudian di ayat selanjutnya Allah taala berfirman, "Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Yaitu ketika orang-orang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Jadi yang diikuti berlepas tangan dari yang mengikuti. Dan mereka melihat azab Allah, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus, ya, yang mengikuti dan yang diikuti terputus hubungannya. Nanti kita jelaskan. Ayat selanjutnya Allah taala mengatakan, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti, ya, wa qala alladzina taba'u, dan mereka orang-orang yang mengikuti mengatakan, lau anna lana karratan, ya, sekiranya kami mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, ya, mereka yang diikuti, sebagaimana mereka yang diikuti berlepas tangan atas yang mengikuti. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah taala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Ya, wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Baik, insyaallah kita bahas 3 ayat ini. Allah taala berfirman, wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andada. Ya. Ternyata ada sebagian manusia yang mengambil, yang menjadikan selain Allah punya tandingan. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya yang mengisahkan tentang inna fi khalqis samawati wal ard, ya, waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri, itu kan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang yang enggak paham. Ada orang yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya Allah, ayat-ayat semestanya Allah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Mereka mengimani bahwasanya pencipta segalanya, pemberi rezeki adalah Allah. Mereka tahu itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau mereka ditanya tentang siapa pencipta langit dan bumi, mereka tahu. Mereka tahu dia adalah Allah, tahu. Tetapi mereka menjadikan, ya, selain Allah ada tandingan, ya, menjadikan tandingan bagi Allah. Yang mana mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya kita dilarang dari ayat ini, kita dilarang untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, andada. Andada itu dari kalimat nidun, niddan. Nidun itu adalah tandingan yang disemisalkan dengan tandingannya. Allah taala pencipta, Allah taala zat yang maha untuk disembah, satu-satunya yang perlu kita minta. Kemudian kita jadikan ada yang lain selain Allah untuk kita sembah. Ada selain Allah yang kita anggap bisa memberikan rezeki. Ada selain Allah yang kita anggap untuk kita mintai pertolongan. Kita kita keramatkan sebagaimana kita minta kepada Allah.
maka itu namanya nidun, ada tandingan sesamping. Bukan kita menghilangkan Allah. Ada Allah di hati kita, tapi kita memberikan selain Allah ya di hati kita untuk kita sembah. Itu namanya nidun. Dan yang pantas disembah adalah huwallah, dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya arti la ilaha illallah ya, yang benar di dalam kalau makna la ilaha illallah untuk dimaknai di dalam bahasa Arab ditafsirkan, kalau bahasa Indonesianya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau di bahasa Arab la ma'buda bil haqqi illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa demikian maknanya? Karena la itu artinya tidak, ilaha itu artinya dari kalimat alihaya'lahu. Alihaya'lahu itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Kalau sekedar Tuhan, orang kafir tahu ada Tuhan Allah di langit tahu. Nasrani tahu. Orang musyrikin Quraisy tahu ada Tuhan di langit. Orang Yahudi tahu ada Tuhan di langit. Semua agama-agama samawi mereka tahu kalau ada Tuhan di langit yaitu Allah. Tahu mereka. Tapi istilahnya saja ada Yahweh seperti Yahudi, ada yang roh Bapa atau apalah itu ya. Elah yaitu sebetulnya kembalinya ke Allah. Tahu mereka. Tapi kenapa mereka tetap dicap sebagai non-muslim, sebagai orang kafir yang tidak muslim? Bukan soal mereka mengimani adanya Tuhan, tapi lebih kepada ketika mereka meminta, ketika mereka beribadah, mereka tidak menyatukan, tidak mengesahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Padahal itu yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang ditekankan oleh Allah. Setelah kita mengetahui semuanya milik Allah, semuanya ngatur Allah, Allah Ta'ala maha mengasih lagi maha penyayang, Allah Ta'ala yang maha merajai dunia dan akhirat, maka bentuknya kita menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta adalah yaitu harus menyembah satu-satunya kepada Allah. Dan meminta hanya satu-satu kepada Allah. Karena kadang ada orang yang sudah nyembah, tapi kadang butuh, kalau butuh lupa nggak minta sama Allah. Datang ke tempat gua, datang ke pantai, datang ke tempat-tempat keramat, datang ke kuburan untuk meminta kepada penghuninya supaya mendapatkan kebaikan, keberkahan dari si penghuni. Padahal ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat makna la ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzam?" Ya, ayyu dzambi a'dzam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling agung? Dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala punya tandingan padahal Allah Taala yang menyembahmu. Itu. Normalnya manusia itu akan menyembah kepada siapa yang menciptakan dia. Tapi ada orang yang menyembah Namrud, ada orang yang menyembah Fir'aun. Padahal mereka tahu bukan Namrud, bukan Fir'aun yang menghidupkan dia, yang menciptakan mereka. Gitu ya. Maka itu dosa yang paling agung, menjadikan Allah Ta'ala punya tandingan. Maka yang pertama adalah yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dan jangan sampai kita mengadakan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas dan Al-Imam As-Sudi, beliau mengatakan al-murad bil andad, apa yang dimaksud nidun selain itu? Yaitu ar-ru'asa al-muttaba'un yuti'unahum fi ma'asillah.
itu juga menganggap sebagai tandingan Allah, yaitu mengikuti para pemimpin dan mentaati mereka di dalam maksiat kepada Allah. Itu juga dianggap menjadikan Allah Ta'ala punya tandingan, dan itu dosa besar. Ngikuti pemimpin, ngikuti ketua untuk maksiat kepada Allah. Ya, kalau umur yang perkara yang mubah, perkara yang baik diikuti, taat. Tapi kalau yang buruk, maksiat kepada Allah, terus kita ngikuti, maka itu dosanya besar. Itu sama saja mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kita hidup dan dia hidup adalah Allah. Yang memberikan kita nikmat rizki di kita dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghancurkan kita dan dia adalah Allah. Lalu apa yang membuat kita ragu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, ini urusan pertama tadi ya, tidak menjadikan Allah taala punya tandingan. Yang kedua, ketika Allah taala mengatakan mereka itu yang menjadikan Allah Ta'ala punya tandingan, tidak hanya mereka menjadikan tandingan itu tandingan Allah, bahkan mereka itu di derajat yuhibbunahum kahubbillah. Ini permasalahan al-mahabbah, rasa cinta. Makanya para ulama dari ayat ini ada yang mengatakan adanya syirik mahabbah, ya, syirik cinta. Menjadikan Allah Ta'ala punya tandingan dalam rasa cinta kita. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, engkau Allah Ta'ala dan engkau lebih aku cintai, melebihi cintaku kepada orang tuaku, kepada anakku, kepada seluruh manusia yang ada. Kata Nabi, lama ya Umar, belum ya Umar, belum sempurna keimananmu, belum sempurna cintamu. Sampai apa? Sampai engkau kalahkan dan melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya, ya Allah dan kamu lebih aku cintai melebihi orang tuaku, anakku, keluargaku, semua manusia, bahkan diriku sendiri. Ya, lebih aku cintai kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu namanya al-mahabbah, cinta. Nanti kita jelaskan. Yuhibbuna asnamahum, ya, tetapi mereka itu mencintai berhala mereka, tandingan Allah, mencintai berhala mereka, itu kecintaan mereka ya di atas kebatilan. Tapi kecintaan mukmin kepada Allah itu di atas kebenaran. Makna al-mahabbah li ghairillah, arti dari cinta selain Allah, ya, cinta terhadap berhala, itu artinya al-mahabbah allati yahsulu biha ibadah ghairillah. Yang dimaksudkan cinta adalah cinta itu ketika dia cinta kepada berhala, ketika dia menjadikan berhala itu untuk disembah selain Allah. Kemudian dia meminta pertolongan kepada berhala tersebut. Kemudian wayundzir lahum, ya, memberikan pengeringatan untuknya. Wayasubbuddin min ajlihim, mencela agama Islam untuk membela berhalanya. Yakni yahsul bihi ibadah li ghairillah kama fa'alal musyrikun bi alihatihim. Yaitu sebagaimana ibadah terhadap berhala, sebagaimana orang musyrikin beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yuhibbunahum kahubbillah bidakwatihim. Mereka mencintai berhala sebagaimana cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amma kaunuhu ahabbu ahli baitihi au ahabbu jama'atihi wa atharuhum hatta asallahu min ajlihim. Saking cintanya dia ya, terhadap keluarganya, terhadap jamaahnya, sampai-sampai dia merelakan untuk bermaksiat kepada Allah demi rasa cintanya terhadap terhadap sesuatu yang dianggap cinta.
Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk niftaratu wa amwaluk niktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kau pegang, yang kau perjuangkan, perdagangan yang kau takut untuk rugi itu, dan rumah-rumah yang kau ridhoi, itu lebih kau cintai terhadap dirimu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan lebih kau cintai daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu waktunya sampai Allah Ta'ala mendatangkan perkaranya kepadamu, dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya. Maka ini adalah cinta terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta terhadap Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takdim mahabbatullah ala ghairihi. Mengedepankan cinta kepada Allah. Kalau tadi cinta selain Allah, cinta terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau ini kita mengedepankan cinta kita kepada Allah daripada yang lain. Fal maksud maka orang yang mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah, maka ini termasuk syirik mahabbah, yaitu an yuhibbal abdu ghairallah ka mahabbatillah, yaitu seorang hamba yang mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah, yaitu cinta ubudiyah wa ta'zim, cinta peribadatan dan cinta pengagungan. Sedangkan kalau cinta tabiiyah, ya, cinta yang tabiat manusia, falaisat minasyirki. Kalau sekedar cinta manusiawi itu bukan kesirikan. Bal ba'duha matrub, bahkan sebagian dari itu diminta. Wa ba'duha mubah, dan sebagian dari cinta itu boleh. Wa ba'duha muharram, ada sebagian dari cinta itu yang diharamkan. Sebagaimana Ibnu Qayyim, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, al-kalamu ala hadhil aqsam fi kitabir ruh. Ini ada di kitab Ar-Ruh dijelaskan. Faqala qala ta'ala, ya, ketika Allah taala menceritakan tentang ayat ini, wa minan nas, ya, ketika Allah Ta'ala, ya, berfirman tentang ayat ini, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wa haula'il musyrikun yuhibbuna awthanahum wa asnamahum wa alihatahum ma'allah. Mereka itu orang-orang musyrik itu mencintai berhala mereka dan tuhan-tuhan mereka itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhibbunallah, sebagaimana cinta mereka terhadap Allah. Fahadihi mahabba ta'lahu wa muwalah yattabi'uha al-khauf war raja. Ya, kecintaan mereka terhadap berhala itu sampai pertama penyembahan kepada berhala. Ya, cinta mereka terhadap berhala itu sampai dalam urusan penyembahan mereka terhadap berhala pertama. Kemudian mereka mualah. Mualah itu taat. Menjadikan berhala itu wali mereka. Jadi kalau apa yang dikatakan, kalau berhala tidak mengatakan, ya, tapi dukun-dukun yang seakan-akan mentafsirkan, pendeta-pendeta yang seakan-akan menafsirkan kalimat Tuhan, ya, mereka taati. Yattabi'uha al-khauf war raja, bahkan mereka punya rasa takut karena cinta mereka terhadap berhala sampai mereka takut sama berhala sendiri. Sebagaimana mereka, ya, yang takut. Yang ketiga yaitu mereka rojak, berharap, bahkan mereka berharap terhadap berhala-berhala itu. Maka itu bentuk cinta mereka terhadap berhala.
Wal ibadah wa doa, ibadah dan doa. Ya, minta sama berhala. Wa hadhil mahabbah hiya mahdus syirk. Maka cinta yang seperti ini, ya, cinta sama berhala, cinta sama seorang, ya, berharap sama orang, sampai takut kalau ya enggak berharap sama orang ini dia seakan-akan rugi besar, seakan-akan dia tidak mendapatkan nikmat, seakan-akan dia enggak mendapatkan rezeki. Kemudian kalau orang ini mencat dia, mengeluarkan dia rasanya takut seakan-akan dia tidak akan mendapatkan pertolongan kembali. Ya, itu kan hukum prioritas Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadikan yang dicintainya sampai seperti ini, ya, apalagi kalimat-kalimat yang omong kosong, ya, kalau kamu mati saya ikut mati. Nah, itu bisa jadi masuk ke dalam ranah cinta sebagaimana cinta kepada Allah harus seperti itu. Maka ini namanya syirik cinta. Ya, syirkul mahabbah. Yang sebetulnya kecintaan itu harus hanya diposisikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yaghfirullahu lahu. Kalau udah syirik maka Allah taala tidak ampuni. Macam yang kedua yaitu mahabbah ma zayyanahu Allahu linnufus minan nisa. Kalau tadi itu cinta terhadap sesuatu sampai menyembahnya, sampai takut, sampai berharap, nah itu enggak boleh. Kalau yang kedua ini adalah cinta terhadap apa yang sudah dihiasi oleh Allah dan Allah Ta'ala siapkan. Zuyyina linnas, ya, hubbus syahawat minan nisa, nah, itu dan yang lain. Ya, cinta yang telah Allah Ta'ala hiasi, sebagaimana cinta seseorang terhadap perempuan, cinta seorang terhadap anak, terhadap emas, suka terhadap emas, perak, ya, kuda, kendaraan, hewan ternak, perkebunan. Fayuhibbuha mahabbata syahwa. Ini cinta-cinta syahwat saja. Kamahabbatil ja'i' lit-ta'im, sebagaimana orang cinta makanan karena lapar. Atau orang haus cinta suka kepingin minum. Maka fahadihil mahabbah thalathatu anwa. Maka yang seperti ini ada 3 macam. Ya, cinta terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala hiasi. 3 macam. Yang pertama, fa in ahabbaha lillahi tausilan biha ilaihi wasti'ana ala mardatihi wa ta'atihi utiba 'alaiha. Kalau dia cinta terhadap yang Allah Ta'ala hiasi tadi, itu sebagai media, alat untuk menambah cintanya kepada Allah, ya. Cinta istri karena untuk menambah ibadah cinta kepada Allah, cinta anak untuk menambah ibadah kepada Allah, cinta kendaraan untuk membantu dalam proses ibadah kepada Allah, cinta perdagangan untuk menambah zikir kepada Allah, ya. Kalau yang seperti itu, maka cinta terhadap yang Allah Ta'ala hias tadi, zuyyina linnas tadi, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, kalau untuk orientasinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat min qismil hubbi lillahi tausilan biha ilahi wa yaltadzu bitamattu biha wa hadha halatu akmalil khalqil ladzi hubbiba ilaihi minad dunya. Maka orang yang seperti ini orang yang sempurna, menjadikan dunia sebagai media untuk menambah cintanya kepada Allah. Itu ya. Itu baik, ya, dan itu akmalul khalq. Yang kedua, wa in ahabbaha limuwafaqati tabaihi wa hawa wa iradatihi wa lam yu'athiruha ala ma yuhibbuhu Allah wa yarda bal nalaha bihikamil maili at-tabi'i kanat min qismil mubahat. Nah, kalau yang kedua, kalau dia cinta terhadap yang dihias oleh Allah tadi karena hanya untuk mengikuti tabiatnya, ya, mengikuti kemauannya, mengikuti nafsunya, dan tidak menambah kecintaan kepada Allah, maka yang seperti ini mubah, ya, boleh-boleh saja. Artinya ya sekedar cinta tapi tidak menambah. Artinya Allah Ta'ala punya cinta sendiri, tapi hal-hal yang
dunia ini ya sudah dilakukan begitu saja. Ya kalau makan, kalau lapar ya makan, kendaraan punya, seneng kepingin punya kendaraan ya dipakai untuk kendaraan biasa, nggak dipakai maksiat juga. Ya, nggak dipakai maksiat. Yang penting dipakai begitu saja biasa. Ya punya anak ya sekedar punya anak, punya istri ya sekedar punya istri begitu saja. Maka ini cinta-cinta mubah. Wala yu'aqab, tidak dihukum. Tetapi dia berkurang dari sempurna cinta kepada Allah. Berkurang kesempurnaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa in kanat hiya maqsuduhu wa maraduhu wa sa'yuhu fi tahsiliha wa dhafar biha wa qaddama ala ma yuhibbullahu wa yarda minhu kana zaliman li nafsihi muttabi'an li hawa. Tapi kalau ketiga menjadikan usahanya saya akan hancur kalau usaha saya gagal, saya akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kalau usaha saya sukses, saya akan selamat kalau urusan dunia saya artinya menggantungkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu digantungkan dengan urusan dunia, ya, dan kita anggap itu menjadi Tuhan kita, maka itu yang nggak boleh. Itu ya. Baik. Sekarang selanjutnya yaitu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini kalau orang musyrik itu cinta mereka terhadap berhala sebagaimana cinta mereka terhadap Allah. Tetapi kalau orang mukmin itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah asyaddu hubban. Zat sesuatu yang paling dicintai oleh orang mukmin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah kesempurnaan iman dan kesempurnaan cinta. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Yang beriman itu mereka akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan, athbatu wa adwamu ala hubbihi li'annahum la yakhtaruna 'ala Allahi ma siwahu. Bentuk cintanya seseorang mukmin terhadap Allah yaitu dengan sabatnya, tetapnya dia cinta kepada Allah, istiqomahnya dia kepada Allah, dan dia tidak pernah memilih selain Allah karena hatinya hanya ada Allah, nggak ada yang lain. Tetapi kalau orang musyrik, idza takhadhu sonaman tsumma ra'au ahsan minhu tarahul awwal waqtadu tsani. Tetapi kalau orang musyrik, ya, orang musyrik itu hatinya nggak hanya Allah, ada Allah sama ada berhala. Maka kalau ada masalah, mereka buang satu ngambil yang lain, gitu. Makanya Tuhan mereka itu kalau mereka di Mekah nyembahnya Allah, nyembahnya berhala. Mereka lupa Allah. Nanti kalau mereka keluar, mereka di laut, mereka dalam keadaan terombang-ambing, mereka lupa berhala, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan membuat main-main Tuhan. Yang Tuhan sebetulnya berkuasa, Allah berkuasa sendiri, ya, esa, tapi mereka jadikan dua, kemudian mereka buat mainan seperti itu. Kata Al-Qatadah, Imam Qatadah beliau mengatakan, innal kafira yu'rid an ma'budihi fi waqtil bala. Orang kafir itu menghilangkan Tuhannya. Tuhan yang dia sembah selama ini, Tuhan yang dia gandrungi, Tuhan yang mereka sembah itu mereka buang. Masa bayangkan, seorang makhluk bisa membuang Tuhannya. Seorang makhluk bisa tidak menganggap Tuhannya. Jadi kan nggak masuk akal, berarti tidak efisien, ya, tidak hakiki. Ketika apa? Ketika fi waqtil bala, ketika ada musibah. Allah Ta'ala fi waqtil bala wa yuqbil 'ala Allah Ta'ala kama akhbar Allah, ya, dan mereka akhirnya kepada Allah, berhalanya mereka tinggal. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya kan? Buktinya mereka mempermainkan Allah kan, mempermainkan Tuhan kan gitu. Di Mekah ada Allah. Keluar Mekah Allah enggak ada. Di Mekah ada berhala. Keluar dari Mekah berhala enggak ada, dibuang Tuhan.
Ya, bahkan mereka membuat berhala dari makanan, dari roti. Ya, kalau lapar dimakan, itu kan mempermainkan Tuhan. Baik. Maka perwujudan dalam mencintai Allah, fatahqiq annal hubbah yata'allaq bi dzikril mar'i wa husulun naf'i minhu. Ya, jadi perwujudan atas cinta kita kepada Allah itu akan tampak ketika kita sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu sering menyebut Allah, itu bukti cinta kita kepada Allah. Dengan selalu berzikir, wa husulun naf'i minhu, dan selalu merasakan mendapatkan manfaat dari Allah, itu bukti cinta. Wa husnis sum'ah, ya, dan senang untuk bermunajat kepada Allah. Senang mendengarkan Quran, senang mendengarkan kalimat Allah, senang mendengarkan perintah dan larangan dari Allah, dan senang untuk bermunajat kepada Allah. Itu bukti cinta. Wa illam yarahu, meskipun belum pernah melihat Allah, itu cinta. Nah, kalau cinta sama orang kan, kita cinta sama Nabi, buktinya kita nggak lihat tapi kita ngikuti Nabi, kita suka dengarkan kajiannya, sirahnya kita suka. Kalau Nabi berbuat sesuatu yang kita pelajari dari hadis kita suka, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Ya. Makanya kalau orang itu kalau sudah cinta itu mau lihat nggak pengaruh, tapi terkesima dengan kebaikan-kebaikan atau mendapatkan manfaat dari apa yang dia cintai. Fanahnu nuhibbullah, maka kita semuanya mencintai Allah. Lima na'lamuhu minas sifat kamalihi wa lima yasiluna min ni'matihi wa fadli wa rahmatihi. Maka bukti kita cinta kepada Allah dengan kita mengetahui bagaimana sifat Allah, kesempurnaan sifatnya, bagaimana yang kita rasakan dari nikmatnya dan keutamaan-keutamaannya. Itu bukti cinta. Kalau kita merasakan itu, maka kita akan mentaatinya. Sebagaimana dalam pepatah dikatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau kau itu betul-betul cinta, ya, betul-betul cinta, maka kamu akan mentaati. Karena orang yang mencintai terhadap apa yang dicintai, dia akan mentaati. Ya. Kalau cinta kita itu betul-betul, maka kita akan taat. Karena orang yang mencinta terhadap yang dicintai, dia akan taat. Berapa banyak orang yang gila cinta, sehingga dia harus mengikuti terhadap apa yang disuruh oleh yang dicintai. Kadang kita nggak sadar, kadang kita nggak suka, kadang kita berat. Tapi karena dia kita cintai, sehingga kita nurut saja. Contoh anak kita, ya, anak kecil minta ini, minta itu, kita turuti terus, padahal capek, padahal nggak tidur, padahal ya kesel. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta pun kadang kita memaklumi segala sesuatu. Ya. Kemudian ada 4 macam. Ya, dalam makna walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada 4 macam minal mahabbah, dari cinta, yuhibbut tafriq bainaha wa innama dhalla man dhalla. Ya, jadi ada bentuk cinta yang perlu kita pilah dari 4 cinta. Ya, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan.
Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Dalam masalah cinta ya, minal mahabbah itu harus kita bedakan antara 4. Ya, kalau kita enggak tahu dikatakan dhalla man dhalla bi adami tamyiz bainaha, maka akan sesat kalau kita enggak bisa membedakan antara cinta. Yang pertama yaitu cinta Allah saja. Itu enggak cukup. Ya. Yang kedua, cinta apa yang dicintai Allah. Ya, tidak hanya kalau tadi sekedar cinta Allah toh, tapi nanti ya nyembah sama yang lain. Nah, itu enggak cukup. Itu juga Yahudi, Nasrani juga gitu. Tapi yang kedua, itu cinta Allah dan cinta apa yang dicintai Allah. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang diridhoi, apa yang diberkahi, apa yang dikaruniai, apa yang ditaufiki oleh Allah, maka itu kita cintai. Dan ini adalah yang menjadikan seseorang masuk Islam, ya. Dan ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu cinta kepada Allah, cinta apa yang dicintai Allah, dan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hubbu lillah, ya, cinta kepada Allah, cinta apa yang dicintai Allah, dan mengerjakan apa yang dicintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dipegang kuat. Yang keempat yaitu al-mahabbah ma'allah, ya, cinta sama Allah. Nah, ini juga enggak seperti orang-orang musyrikin. Tetapi selain itu, ya, cinta seseorang hanya kepingin makan, kepingin minum karena lapar, kepingin sesuatu karena kebutuhan, nah itu yang tidak mengapa. Kita lanjutkan sedikit. Walau yaral ladzina zalamu, di ayat selanjutnya. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillah. Seumpama mereka orang-orang yang zalim tadi, yang menjadikan cinta kepada selain Allah, menjadikan Allah Ta'ala punya tandingan, kemudian dia juga mencintai tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Id yarawnal adzab, kalau dia seumpama di dunia melihat azab, bagaimana azab kiamat, azab akhir zaman, dan mereka tahu bahwasanya annal quwwata lillahi jami'a, mereka akan tahu ternyata kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Fussilat Allah Ta'ala mengatakan, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Orang-orang kaum Ad itu mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kita? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka tidak melihat sesungguhnya apa yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Ya. Mereka menganggap sombong, mereka menganggap kuat, padahal dia loh diciptakan sama, ya, ada yang menciptakan, dan yang menciptakan jauh lebih kuat daripada dirinya. Maka kalau orang-orang yang cinta untuk mengibadahi sesuatu selain Allah, dan mereka nanti sekarang seumpama mereka melihat bagaimana siksaan itu, mereka akan tahu bahwasanya kekuatan milik Allah. Kalau mereka tahu kekuatan milik Allah, mereka akan mengatakan, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Maka sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu, berhala, ya, manusia yang disembah, malaikat, jin-jin, setan-setan yang disembah, dukun-dukun yang disembah, semua akan tabarro'a, semua akan berlepas terhadap apa yang mengikuti mereka, berlepas kepada siapa yang mengikuti mereka. Wara'awul adab, ketika mereka melihat, dan mereka semuanya melihat adab, wataqatta'at bihimul asbab, dan semua minta berlepas diri, merasa tidak pernah punya ikatan sama sekali. Ini
Banyak sebetulnya ya, malaikat juga mengatakan kita berlepas diri. Semua para berhala-berhala itu juga berlepas diri. Ya, orang-orang soleh yang sampai diibadahi semuanya berlepas diri. Bahkan syaitan pun juga mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata setan, saya itu tidak punya kuasa atas dirimu illa an da'utukum, kecuali saya ngajak kamu. Lah kamu sendiri fastajabtum li, tapi kamu sendiri yang mau menghampiriku. Saya enggak narik kamu. Saya enggak dorong kamu. Saya enggak nyeret kamu. Saya cuma ngajak kamu mau. Fala talumuni, maka kamu jangan nyalahkan saya. Walumu anfusakum, tapi salahkan diri kalian. Karena Pak, ketika di akhir zaman di padang mahsyar, itu di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, ana agna syuraka, saya ini berlepas diri terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan setiap kaum akan dikumpulkan dengan sesembahan masing-masing. Jadi orang Kristen akan nuntut Yesusnya, Yahudi nuntut Tuhannya, ya, ibadah agama-agama lain akan menuntut setiap apa yang dia sembah. Bahkan ada yang menuntut ke Nabi Isa, tapi orang-orang yang soleh dia akan berlepas diri semuanya. Bahkan ada yang menuntut kepada setan, setan pun juga berlepas diri. Maka mereka yang mau disembah, dia akan dijerumuskan oleh Allah. Tapi kalau mereka emang nggak mau disembah, dan mereka orang soleh, dan mereka berlepas diri dari orang yang menyembah, maka Allah Ta'ala selamatkan. Makanya setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, inni kafartu bima asyraktumun. Ya, sesungguhnya aku ini sudah berlipas. Saya ini kafir terhadap apa yang kamu ikuti, apa yang kamu syarikati. Min qablu, dari sebelumnya. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim itu mendapatkan azab yang pedih. Dan mereka semuanya berlepas dari takot to'at bihimul asbab, ya. Enggak mau ikut campur. Semuanya akan dilepas begitu saja. Bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Makanya orang-orang kafir, apapun yang mereka lakukan sekarang, sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu tidak ada keuntungan sama sekali di akhirat. Karena apa? Karena amalan mereka yang mereka sembahkan kepada Tuhan mereka tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka Allah Ta'ala nggak bisa perhitungan itu, karena tidak dimasukkan dalam rapotnya yang Allah Ta'ala buat. Makanya orang-orang itu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika diberikan kepada apa yang mereka kerjakan, maka mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran gitu. Gak ada kualitasnya, gak ada berat-beratnya.